Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di pertemuan ini, Ibu akan menjelaskan kembali mengenai kunci dikotom dan kunci determinasi karena dari hasil pekerjaan LKPD kalian mungkin masih banyak yang belum paham ya cara menuliskan kunci determinasi. Itu seperti apa? Langsung saja. Apa sih kunci dikotom itu? Kunci dikotom adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Ingat ya, keterangan yang berlawanan. Seperti apa? Contohnya berbiji tertutup, lawannya berbiji terbuka. Apalagi Bu, bersepora, lawannya tidak bersepora. Kalau pada hewan berkaki 4, lawannya tidak berkaki, seperti itu. Nah, fungsinya untuk apa Bu? Fungsinya untuk mengelompokkan makhluk hidup agar mudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup itu sendiri, ditulis dalam bentuk diagram. Nah, kalau kunci determinasi itu apa sih Bu? Kunci determinasi adalah suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Kita langsung saja cara membuat kunci dikotomnya. Nah, di sini kita memiliki tumbuhan lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Kita buat dua pernyataan yang berlawanan, contohnya bersepora dan tidak bersepora. Dari bagan ini, mana sih yang termasuk tumbuhan bersepora? Yaitu suplir dan lumut. Sedangkan yang tidak bersepora itu apa? Tentunya kecuali suplir dan lumut ini, yaitu jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Karena di sini masih ada dua tumbuhan yang masih bisa dibedakan, kita buat pernyataan kembali, yaitu berbatang jelas, contohnya berbatang jelas dan tidak berbatang jelas. Yang termasuk berbatang jelas di sini yaitu suplir dan tidak berbatang jelas itu lumut. Kita berikan penomoran pada bagian ini yaitu 2A dan bagian ini yaitu 2B. Begitu seterusnya di bagian-bagian lainnya. Karena tumbuhan ini tidak bisa dibedakan lagi karena hanya di bagian ini ada satu tumbuhan, kita beralih di sini di bagian 1B. Kita buat pernyataan, apa ya kira-kira yang mencirikan keempat tumbuhan ini, yaitu contohnya biji tertutup dan lawannya biji terbuka. Kita berikan nomor di bagian ini yaitu 3A dan di bagian ini 3B. Dari tumbuhan ini, mana sih yang termasuk biji tertutup? Yaitu jagung, kedelai, terung. Dan mana sih yang termasuk biji terbuka? Yaitu kecuali dari ketiga tumbuhan ini, yaitu tumbuhan melinjo. Karena di 3B ini sudah tidak dapat dibedakan lagi, sehingga cukup melinjo ini sampai di sini saja. Nah, beralih ke 3A. Di 3A ini kira-kira apa sih yang membedakan tiga tumbuhan ini? Apa ya? Contohnya berkeping 2 yaitu kedelai dan terung. Nah, kalau berkeping 1 yaitu adalah jagung. Nah, karena sudah tinggal 4A saja di sini, kita buat pernyataan lagi. Kira-kira apa sih yang membedakan kedua tumbuhan ini, yaitu berbunga kupu dan berbunga tidak kupu. Berbunga kupu yaitu kedelai dan berbunga tidak kupu yaitu terung. Nah, cara menuliskan kunci determinasinya seperti apa sih Bu? Contohnya pada tumbuhan lumut ya. Ini tumbuhan lumut. Berarti ada di 1A, di bagian 1A dan di bagian 2B. Cukup sampai di sini saja karena tidak ada bagian-bagian lagi. Nah, ada yang kemarin menuliskan
suplir ada di sini, sudah ada di bagian 2A. Namun kalian tuliskan kembali di bagian 3A. Itu tidak boleh ya anak-anak. Jadi setelah karena sudah dituliskan di bagian ini, tidak boleh dituliskan kembali di bagian-bagian lainnya. Jadi hanya yang belum tertulis saja, seperti itu. Nah, bagaimana kunci determinasi dari terung, Bu? Dari terung ini contohnya berarti 1B. Nah, di terung berarti termasuk biji tertutup, yaitu 3A. Lalu di sini 4A. Dan 5B. Sudah jelas ya anak-anak. Dari bagian ini kita dapat menuliskan seperti ini. Maksudnya seperti apa sih, Bu? Jadi maksudnya ini bagian yang ini merupakan jawaban yang harus kalian temukan. Tumbuhan yang bersepora itu apa yang tadi? Tumbuhan bersepora itu tadi adalah suplir dan lumut. Jadi jawaban di 2A ini adalah suplir dan lumut. Sedangkan tumbuhan yang tidak bersepora itu apa ya tadi? Jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Kalian tuliskan di sini. Dan tumbuhan yang berbatang jelas yaitu adalah suplir. Tumbuhan yang tidak berbatang jelas yaitu lumut. Sama halnya seperti tadi. Jadi suplir itu bagaimana kunci determinasinya? Berarti suplir kan termasuk ada di 2A, yaitu 1A dan 2A. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi ini adalah jawaban yang harus kalian temukan. Nah, kita akan belajar mengenai apa itu mikroskop. Fungsinya itu untuk apa sih, Bu? Mikroskop ini fungsinya untuk melihat benda-benda yang tidak dapat dilihat oleh mata. Nah, kita akan mengenali bagian-bagian dari mikroskop. Di sini ada lensa okuler. Lensa okuler ini lensa yang paling dekat dengan mata karena kita melihatnya itu dari sini, mata pengamatnya dari sini. Selanjutnya ada revolver. Revolver itu untuk memilih lensa objektif. Jadi kalian akan menentukan lensa mana yang kalian gunakan itu dengan memutar revolver ini. Dan di bawah revolver itu ada lensa objektif. Lensa objektif itu lensa yang dekat dengan objek. Nah, setelah itu ada pegangannya, itu ketika kalian membawa mikroskop kalian harus memegang pegangan atau biasanya itu lengan, bisa dibilang dengan lengan. Di sini ada penjepit. Penjepit ini gunanya untuk menjepit preparat. Dan selanjutnya ini ada skru pengarah kasar. Fungsinya untuk menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah dengan pergeseran yang kasar atau yang besar. Dan skru pengarah halus ini yang lebih kecil dari skru pengarah kasar. Fungsinya itu apa? Untuk menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah dengan pergeseran yang kecil. Lanjut, di sini ada meja benda. Meja benda ini berfungsi untuk meletakkan kaca preparat. Selanjutnya ada cermin. Cermin ini untuk menangkap dan memantulkan cahaya. Selanjutnya ada kondensor. Fungsinya untuk mengumpulkan cahaya. Dan diafragma ini fungsinya untuk mengatur banyak atau dikitnya cahaya yang masuk. Lanjut ya, kita akan membahas mengenai 5 kingdom, yaitu yang pertama adalah protista. Protista merupakan makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri selnya memiliki membran inti atau biasa disebut dengan eukariotik, bersel tunggal yang mampu berkembang biak. Contohnya seperti amuba, euglena,
paramecium, dan saprolegnia. Ini termasuk protista mikroskopis karena tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Nah, ada juga protista yang makroskopis. Itu apa aja sih, Bu? Yaitu termasuk Euthyma symposium, yaitu alga merah, alga hijau, dan ada juga alga coklat. Protista ini ada yang menyerupai hewan yang disebut dengan protozoa. Itu apa saja sih, Bu? Yaitu paramecium, Entamuba histolysia, Plasmodium malariae, dan ada juga protista yang menyerupai tumbuhan, yaitu ganggang. Dan selanjutnya ada juga protista yang mirip jamur, yaitu jamur lendir dan jamur air. Lanjut, kita akan membahas mengenai Monera. Monera adalah makhluk hidup yang terdiri atas satu sel atau biasa disebut dengan uniseluler. Selnya tidak memiliki membran inti yang biasa disebut dengan prokaryotik dan mampu berkembang biak dengan membelah diri. Anggota kingdom ini secara umum yaitu bakteri dan alga biru. Nah, bakteri ini ada yang merugikan, ada juga yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Contohnya seperti apa sih, Bu? Contohnya seperti Rhizobium bersimbiosis pada akar Leguminosarum untuk mengikat nitrogen. Dan ada juga Acetobacter hidup di dalam tanah dan dapat mengikat nitrogen sehingga dapat menyuburkan tanah. Dan ada juga bakteri Lactobacillus dimanfaatkan untuk membuat susu yogurt dan susu keju. Dan ada Acetobacter yang dimanfaatkan untuk pembuatan nata de coco. Dan apa sih, Bu, yang termasuk bakteri yang merugikan? Yaitu Salmonella typhosa, yaitu penyakit yang dapat menyebabkan penyakit tipus, dan Neisseria meningitidis yang menyebabkan penyakit meningitis, dan Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit tuberkulosis. Nah, ganggang biru. Nah, ciri-cirinya ganggang biru ini apa sih, Bu? Ciri-cirinya yaitu bersel satu dan ada yang bersel banyak. Nah, ini contohnya yaitu Cyanobacteria. Berwarna biru kehijauan, mengandung klorofil, berkembang biak dengan klorofil, contohnya Cleocapsa, nostoc, dan Anabaena yang dapat menangkap nitrogen di udara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungi dan plantae di video selanjutnya.